kenapa pakai topi Sinterklas? Karena ini kan sudah bulan Desember, ini kan bulan untuk merayakan hari Natal. Oh iya ya, sudah bulan Desember ini, sudah mau Natal kita ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau ngapain dulu? Berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih bisa bertemu dan menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Kami mau memulai sekolah minggu kami pada hari ini, kami mohon Tuhan memimpin kami dan menolong kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena hari ini adalah hari yang bahagia, mari kita berhimpun bersama-sama, kita menyambut Tuhan, kita menyembah Dia dan memuji Dia melalui pujian ini. Kita buat gerakan yang bersama-sama ya. Ya adik-adik sekalian, silakan duduk. Dan sekarang kita akan sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita sama-sama akan naikkan satu pujian yang kembali mengingatkan kita tentang Tuhan yang mengasihi kita. Yesus mengasihi aku. Dia yang selalu
Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama tenangkan hati kita, lalu akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan kami bersyukur. Hari ini kami boleh kembali beribadah dan kami boleh punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita sudah masuk di Minggu Advent yang keberapa ya? Iya, Minggu Advent yang keempat. Wah adik-adik, ini adalah Minggu Advent yang terakhir sebelum kita merayakan hari Natal. Ya, di hari Jumat ini kita akan merayakan malam Natal. Dan di hari Sabtu tanggal 25 kita akan bersama-sama memperingati hari Natal. Nah adik-adik, sebelum ya kita sama-sama merayakan Natal di Jumat dan Sabtu ini, hari ini di Minggu Advent yang keempat, Lause pengen ajak kita sekali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk sama-sama siapkan hati kita. Nah adik-adik, sebelum kita bahas firman Tuhan hari ini, Lause Bobi pengen tanya nih. Adik-adik di sini ada tidak sih yang pernah melihat keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan? Ada yang pernah lihat? Wah adik-adik ya, mungkin adik-adik pernah lihat mereka di TV, atau pernah lihat mereka di buku, atau pernah lihat videonya, atau malah ada yang pernah ketemu. Wah adik-adik, biasanya seperti apa sih keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan itu? Nah, biasanya mereka adalah orang-orang yang terhormat. Betul nggak? Mereka adalah orang yang hebat, yang terkenal. Mereka juga biasanya adalah orang yang punya kekuasaan di satu negara. Betul ya? Dan biasanya mereka juga adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mereka biasa bersekolah dengan bagus. Dan selain itu biasanya juga mereka adalah orang yang kaya raya. Mereka punya harta yang banyak. Nah adik-adik, jadi biasanya para bangsawan atau keluarga kerajaan itu mereka adalah orang yang dihormati, yang terkenal, yang pintar, dan juga yang kaya raya. Wah adik-adik, coba bayangkan kalau satu kali kita ketemu sama orang seperti ini. Orang dari keluarga kerajaan. Wah adik-adik, kalau kita ketemu orang dari keluarga kerajaan, misalkan kita ketemu dengan seorang raja atau ratu, atau ketemu dengan princess atau prince di kehidupan nyata. Wah adik-adik, siapa yang tidak kagum? Betul nggak? Kita pasti terkagum-kagum melihat mereka. Betul ya? Karena kita ketemu dengan orang yang wah ya, terkenal, terhormat, pintar, juga kaya raya. Waduh adik-adik, semua orang pasti segan hormat kalau ketemu dengan mereka. Tapi adik-adik, ada satu kisah yang menarik di Alkitab tentang sekelompok bangsawan. Di seputar kisah Natal, ada sekelompok bangsawan yang ceritanya itu tercatat di dalam Alkitab, dan ceritanya itu mau kita sama-sama renungkan hari ini. Nah adik-adik, siapa sih kelompok bangsawan ini? Dan seperti apa ceritanya? Lalu apa yang mau sama-sama kita pelajari ya dari mereka? Yuk adik-adik, kalau gitu kita langsung aja ya simak dulu pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang kedua. Yuk kita sama-sama simak ya.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai orang-orang Majus dari sebuah negeri di timur. Nah, adik-adik, siapa sih orang-orang Majus dari timur ini? Adik-adik, seperti yang tadi Lause bilang di awal, ya, ada kelompok bangsawan dan merekalah kelompok bangsawan yang Lause maksudkan. Jadi adik-adik, orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang pandai, mereka adalah orang-orang yang bukan cuma ilmuwan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang kaya raya, ditambah mereka juga adalah orang-orang yang terhormat dan berkuasa. Mereka termasuk kepada golongan bangsawan, orang-orang yang terhormat. Ya, adik-adik, kalau kita lihat gambar-gambar orang Majus di mana-mana, mereka terlihat mereka punya topi atau mahkota. Mereka pakai jubah. Karena memang begitu adik-adik orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang kaya, terhormat, dan pintar. Nah, adik-adik, di cerita hari ini kita melihat ya, orang-orang Majus ini satu kali melihat bintang yang bersinar terang. Mereka tahu kalau itu bukan cuma bintang yang terang, tetapi itu adalah tanda kalau ada seorang raja yang besar yang akan lahir.
Nah adik-adik, makanya di cerita tadi kita melihat ya bahwa orang Majus itu pergi dari tempat tinggalnya sampai ke Yerusalem untuk mencari raja itu. Adik-adik, Yerusalem itu terletak di barat dan mereka datang dari timur. Wah adik-adik, itu perjalanan yang tidak dekat. Mereka pergi dengan rombongan yang besar, bawa semua barang-barang mereka. Tujuannya apa? Mereka bukan mau piknik, mereka bukan mau liburan. Tetapi mereka cuma punya satu tujuan, yaitu mereka mau menyembah raja yang lahir itu. Ya, mereka melihat ada bintang yang memberitakan kalau ada raja besar yang akan lahir. Nah, mereka merasa mereka harus menyembah raja ini. Kalau ini raja yang penting, mereka nggak boleh kelewatan. Mereka harus hadir dan memberikan hadiah kepada raja yang baru lahir itu. Nah adik-adik, hari ini dari kisah orang Majus, kita mau belajar satu hal, yaitu tentang hati yang menyembah. Ya, tentang hati yang menyembah. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat di cerita tadi, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang kaya raya. Mereka punya rumah yang bagus, mereka punya banyak hal, perpustakaan yang besar, mereka punya harta yang banyak. Tapi adik-adik, di cerita tadi mereka mau meninggalkan rumahnya untuk melakukan satu perjalanan yang jauh. Bukan pakai mobil, bukan pakai pesawat terbang, bukan cuma 1 atau 2 jam. Tetapi mereka pergi bersama dengan rombongannya, menunggangi binatang, dan perjalanannya itu lama sekali. Memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Karena perjalanan mereka itu sangat jauh. Dan mereka juga tidak tahu tempatnya ada di mana. Mereka hanya mengikuti bintang itu yang menunjukkan kelahiran sang raja. Tapi adik-adik, waktu mereka tahu itu artinya ada raja yang lahir, mereka punya hati yang mau merendahkan diri. Meskipun mereka kaya raya, meskipun mereka penting, meskipun mereka terhormat, tapi mereka bisa menerima ketika mereka tahu ada raja yang lebih besar dari mereka, ada raja yang layak untuk disembah. Mereka rela meninggalkan rumah mereka yang hangat dan pergi ke tengah jalanan yang mungkin sangat dingin di malam hari. Mereka rela meninggalkan kasur mereka yang empuk selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan pergi di perjalanan yang jauh. Mereka harus tidur mungkin di tengah hutan, mungkin harus menumpang di rumah rakyat biasa. Mereka tidak masalah, mereka tidak peduli. Mereka tetap melakukan perjalanan yang jauh itu. Karena apa? Karena mereka punya hati yang mau menyembah. Mereka tahu itu raja yang penting, yang akan lahir adalah raja yang besar. Maka mereka rela untuk melakukan perjalanan yang jauh itu. Dan yang kedua, adik-adik, hari ini kita juga melihat waktu mereka datang ke istana Herodes, mereka bingung. Kok kata Herodes tidak ada raja yang lahir ya? Kok tidak lahir di istana? Tapi setelah dari istana Herodes, mereka mengikuti bintang itu. Lalu di mana bintang itu berhenti? Di rumah siapa? Iya, di rumah Maria dan Yusuf beserta dengan Yesus kecil. Ya, adik-adik, Yusuf itu adalah seorang tukang kayu, bukan orang kaya. Rumahnya kira-kira besar apa kecil?
Kira-kira rumahnya itu megah atau biasa-biasa saja? Kira-kira pintu depan rumahnya itu ada karpet merahnya? Ada emasnya di dindingnya? Oh, jelas tidak adik-adik. Rumah Yusuf itu bersama dengan Maria dan Yesus kecil mungkin rumah yang biasa, mungkin tidak besar, mungkin juga cahayanya tidak terang, ya. Tapi adik-adik, malam itu orang Majus waktu sampai di rumah itu, ada tidak yang berpikir begini, ini bintang ngaco sepertinya, masa rumahnya seperti ini? Terus begitu masuk, ngelihat bayi Yesus, bayi biasa, tidak pakai jubah, cuma pakai baju tidur biasa. Ya, Maria dan Yusuf juga cuma dua orang tua biasa. Lalu adik-adik waktu lihat begitu, apakah mereka berpikir ini pasti salah? Lalu apakah mereka pergi, nggak jadi menyembah, nggak jadi memberikan hadiah mereka? Apakah mereka batal lalu pulang? Tidak. Mereka tidak putar balik lalu pulang. Mereka tidak membatalkan niat mereka. Meskipun yang ada di hadapan mereka mungkin gak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan mereka. Yang mereka bayangkan mungkin di rumah yang megah, ternyata tidak. Bayangan mereka adalah anak seorang raja atau dari keluarga bangsawan. Tapi ternyata tidak. Tapi sekalipun begitu, mereka tetap menyembah. Karena mereka tahu bayi anak Yesus ini, Yesus kecil ini, dia adalah pribadi yang ditunjukkan oleh bintang itu. Bintang itu mengatakan Yesus kecil ini adalah sang raja itu yang layak disembah. Meskipun tidak pakai jubah, meskipun tidak tinggal di rumah megah, orang-orang Majus itu tetap melihat Yesus sebagai raja. Mereka tetap datang dan menyembah Yesus. Mereka juga membawa hadiah yang luar biasa. Emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah benda-benda yang mahal. Hadiah yang hanya diberikan bagi raja. Tidak semua orang bisa membelinya. Tapi mereka mau memberikan itu kepada Yesus kecil, ya, yang berpenampilan biasa. Tapi mereka tetap menyembah dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak kecewa, mereka tidak bingung. Mereka yakin untuk menyembah Yesus. Sebab mereka tahu Yesus adalah Raja. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar dari orang-orang Majus tentang hati yang menyembah ini. Adik-adik, kita mau belajar setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, di dalam doa kita, di dalam setiap waktu kita, saat kita bekerja, saat kita membuat PR, di saat kita sedang bermain, di setiap waktu kita mau mengingat, kita mau melakukan semua itu untuk menyembah Tuhan. Ya, kita juga mau mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya, orang-orang Majus tadi memberikan barang yang berharga. Tapi lebih dari barang yang berharga, yang paling penting adalah seluruh hidup kita. Jadi adik-adik, waktu kita datang sekolah minggu, mau online atau mau datang tatap muka, kita mau tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak nyanyi dengan setengah-setengah, kita tidak nyanyi dengan malas-malas. Karena meskipun kita di rumah, Tuhan juga tetap ada bersama dengan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang patut disembah dengan segenap hati kita.
Dan juga ketika kita mungkin tidak sedang di gereja, kita sedang bermain sendiri di rumah, di saat itu juga kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan juga ada di sana. Dan Dialah yang layak kita sembah oleh seluruh hidup kita. Jadi adik-adik kita hari ini mau sama-sama belajar ya, untuk menjadi anak-anak yang punya hati, yang mau sungguh-sungguh terus setia menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama akhiri di dalam doa ya, renungan kita hari ini. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang setia. Ajarlah kami untuk bisa menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jadi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang orang-orang Majus dari timur. Nah adik-adik, Klaus, Peti, Brandon, dan Briella akan bersama-sama mengajak kita untuk belajar satu lagu, yaitu orang-orang Majus dari timur. Kita sama-sama belajar ya, kita bangkit berdiri, kita ikuti lagu ini supaya kita bisa terus ingat tentang firman Tuhan hari ini dari orang-orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar dari Yesus diberitakannya, Yesus Kristus juru selamat ganti dosaku. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus juru selamat ganti dosaku. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus juru selamat ganti dosaku.
adik-adik, kita akan mulai paket aktivitas anak sekolah minggu. Nah, kita mulai dengan nomor 3 ya adik-adik. Ada angka 3 di amplopnya. Nah, kita akan buka bersama-sama ya. Nah, di aktivitas nomor 3 ini, adik-adik, ada apa di dalamnya? Langsung keluarin ya satu-satu buat adik-adik lihat. Ada cacanya bisa dimakan, bukan untuk dihiasin, tapi bukan makannya sekarang, nanti selesai sekolah minggu ya. Langsung letakin dulu di depan. Langsung keluarin ada manik-manik, stiker manik-manik, ada stick ice cream, ada stick ice creamnya 2 model, jumlahnya 4. Ada juga 2 buah bintang. Nanti kita mau buat seperti ini hasilnya. Jadi, nah seperti ini. Berarti kita membuat bintang. Jadi kita perlukan apa lagi? Kita perlukan benang, ya kan adik-adik? Kita juga perlu uhu untuk lem di benangnya. Mana uhunya? Langsung ambil di kotak. Oke, benangnya yang kita ambil itu kemarin dari paket aktivitas nomor 1. Jadi bukan dibuat main-main dulu. Jadi kita masih perlu gunting supaya kita bikin ukuran ini ya. Bisa untuk gantungan. Kita kira-kira kita jauh-jauhkan dulu guntingnya. Sudah selesai. Kita akan ambil stik batang kayu. Ini kita bikin bentuk salib. Ya, kita lem. Kita buka uhunya sedikit saja kita pakai ya. Ambil taruh di tengah. Sambil menunggu kering, tekan-tekan ya. Kita juga lem yang untuk stick ice cream yang kecil. Buat salib juga sama ya. Nah, sambil menunggu nantinya kita gabungkan. Ya, seperti ini. Oh iya, talinya lupa. Talinya di belakang ya adik-adik. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita buat bintangnya. Bintangnya kalau ada yang tempelan ini stikernya juga bisa. Kalau yang nggak ada, mungkin hilang, lepas, bisa pakai lem juga. Nah, kita tempel juga bisa di belakangnya. Lalu kita perlu apa lagi ya? Supaya bisa sama dengan yang ini, kita perlu apa? Manik-maniknya ya. Oke. Nah, enak loh. Bisa kita langsung koplek. Misalnya kita perlu 3, kita lengket bentuknya. Kreasi sendiri ya adik-adik ya. Nah, sudah jadi ya adik-adik. Nah, ini contohnya. Nah, adik-adik juga bisa, masih ada sisa manik-maniknya, adik-adik juga bisa lem di bagian belakang. Ya, kalau selera adik-adik pingin lem di belakang ya. Oke. Dan minta difoto sama papa mama ya, bersama-sama. Kita akan kirim di sekolah minggu kita supaya teman-teman lain juga bisa lihat hasil yang sudah adik-adik buat ya. Shalom adik-adik. Selamat jumpa lagi. Ya, hari Natal telah tiba.
Bagi para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian, ada beberapa pengumuman terkait perayaan Natal kita di tahun ini untuk sekolah minggu. Ada 3 hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Yang pertama adalah terkait perayaan dan kebaktian Natal di tanggal 24 dan 25 Desember. Di tanggal 24 malam dan di tanggal 25 pagi, adik-adik silakan mengikuti kebaktian bersama dengan keluarga. Dan di hari tersebut sekolah minggu juga akan menyediakan video singkat yang berisi renungan dan juga panduan aktivitas di hari tersebut di tanggal 24 dan di tanggal 25. Yang kedua adalah di hari Minggu tanggal 26 Desember, sekolah minggu akan menjadi sekolah minggu spesial Natal. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jesus Really Loves Me. Nah adik-adik, jadi yuk kita sama-sama siapkan ya untuk bersama-sama merayakan Natal di sekolah minggu kita di tanggal 26 Desember 2021. Terakhir yang ketiga, adik-adik sekolah minggu menyediakan souvenir Natal untuk adik-adik sekalian. Nah adik-adik, untuk souvenir ini adik-adik bisa beritahu orang tua untuk bisa menghubungi Lause Mary atau Tata Usaha GKY Medan untuk mengatur pengambilannya. Adik-adik, souvenir ini sudah bisa diambil mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 26 Desember pada hari dan jam kantor. Silakan para orang tua bisa mengkoordinasikan pengambilannya bersama dengan Lause Mary atau dengan Tata Usaha Gereja. Demikian pengumuman terkait dengan perayaan Natal Komisi Anak. Selamat menyambut Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau Berdoa lagi. kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa bersekolah minggu bersama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengar bagaimana kisah kasih Kristus kepada orang-orang Majus. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan yang cinta kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat sepanjang minggu ke depan nanti, kami minta Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.